engkong saya itu dari Guangzhou, saya nggak bisa ngomong Indonesia. Papanya mama saya. Dari kecil saya ada di lingkungan hampir 100% itu Muslim di Sayung, Pondok Raden Bata. Dari kecil sebenarnya teman saya itu banyak kan Muslim. Saya terbiasa nongkrong di masjid, tarawih semuanya. Ya assalamualaikum, alhamdulillah, Allahu Akbar itu dari kecil. Padahal keluarga saya itu Kristennya itu luar biasa. Sampai sekarang papa mama saya itu masih Kristen. Pelayanan di gereja. Anaknya 3 tapi Islam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pernah ini sih hoax sih. Jadi real apa yang saya bagikan, bilang bagi ya pasti dibagi. Landasannya satu sih bro, karena saya ini berangkat dari orang yang benar-benar susah. Jadi rasa empati saya itu tinggi ketika melihat seseorang yang bahkan mereka sampai jalan kaki, mau motor aja, mau jalan naik motor aja nggak punya, mau makan aja nggak punya. Jadi orang-orang yang terlahir dari background sangat sederhana, bahkan kalau saya bilang tuh miskin banget saya dulu tuh. Biasa punya rasa empati yang kita ini ketika melihat orang yang hidupnya susah, seketika detik itu kita kayak lagi tukar nasib di posisi dia. Nah jadi kita kayak, saya sering lihat orang yang sakit kusta itu di jalan, bayangin di orang dari sini ke sono jalan kakinya gimana gitu ya, refleks aja udah. Selalu saya bawa uang cash, saya pasti kasih gitu, terus handphone, motor. Kalau di total ya mungkin sekitar 10 sampai 15 M lah. Ya kalau kita penamaan dalam kendaraan itu kan sah-sah aja mau kita kasih. Tapi kan bukan berarti kendaraan yang saya atasnamakan PT itu kan atau perusahaan saya itu kan terus bukan milik saya. Perusahaan itu kan hanya berdua, saya dan Pak Sabar, dan saya sama Pak Sabar itu orang yang nggak pernah berantem urusan duit. Bos saya kerja sama beliau tahun 2020 bulan Juni, gaji 4 juta. Setahun saya kerja bagus, dikasih 30% saham. Banyak orang yang gak percaya, mana ada sih orang kasih cuma-cuma. Makanya saya selalu bilang, ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan hari ini, anggap itu perusahaanmu, anggap itu bisnismu. Let's say kamu punya gaji 5 juta hari ini, anggap itu bukan gaji, anggap itu adalah profit yang kamu terima dari bisnismu. Bagaimana kamu mau meningkatkan pendapatanmu adalah dengan bekerja lebih baik lagi, lebih keras lagi. Bos dimanapun, pemilik perusahaan dimanapun, menganggap pasti karyawan yang kerja bagus itu adalah aset yang sangat penting untuk bisnisnya. Kalau kita kerja bagus, nggak mungkin nggak dilirik, nggak mungkin nggak dipikirin kesejahteraannya, nggak mungkin nggak disayangin. Cuman kebanyakan employee sekarang berpikirnya, ya sudah job desk saya misalkan administrasi, kerjaan saya di situ, tenggo pulang selesai, dia nggak mau improvement, nggak mau belajar banyak hal. Ya jangan salahin kalau dia 10 tahun kerja gajinya cuma naik 500.000. Kalau saya totalitas, saya jadi marketing tapi saya kerjakan semua hal, mulai dari bagaimana strategi pemasaran, mulai dari promosi, mulai dari rekrutmen, saya bantu semua Pak Sabar. Dan akhirnya saya memetik hasil di, kalau nggak salah Juli atau Agustus, saya lupa, harus lihat akta pendirian perusahaan, saya dikasih saham cuma 30%, dan di situ seumur hidup saya baru lihat duit 10 M. Nah tadinya 5 orang yang punya. Nah waktu saya masuk itu mereka masih ada. Nah setahun saya kerja itu mereka mau fokus ke bisnisnya masing-masing. Jadi 4 orang ini sudah punya bisnis lain. Nah expertise di bidang ini memang Pak Sabar aja. Nah 1 tahun yang menemani Pak Sabar mengurusi banyak hal semuanya adalah saya. Mau nggak mau ketika 4 orang PT ini kan harus 2. 4 orang mundur, akhirnya ya nggak ada lagi yang dilirik selain saya, karena kan yang kelihatan kerja keras ya cuma saya, akhirnya dikasih itulah. Dan saya nggak cuman ngaku-ngaku, aktanya pun ada di situ namanya. Dan kebanyakan gini Samuel, orang kepengen sukses, bahkan ini pemikiran yang sesat saya bilang. Karena sukses itu bukan sesuatu penyakit atau virus yang ketika kamu tempelan sama orang sukses dia akan nular. Sukses itu konsisten, nggak bisa kamu meraih kesuksesan dengan cara tidak konsisten. Konsisten itu apa sih? Hari ini kamu semangat, besok lebih semangat, besoknya lagi lebih semangat, besoknya lagi lebih semangat. Jadi bar kesemangatannya itu bertambah terus, kayak dicas terus tiap hari. Ada orang yang hari ini kerja semangat, besoknya kendor, meriang dikit istirahat, nggak bakal sukses. Jadi Pak Sabar itu sosok yang menurut saya orang paling cengli kalau orang Chinese bilang. Ya. Jadi saham saya itu 30%, tapi ketika kita dapat keuntungan itu dibagi 2. Ya, 50. Jadi secara de jure saya 30%. Secara legalitasnya itu saya 30%, tapi uang ada 20 M bagi 2. Makanya kami itu nggak pernah ribut 1 kali pun untuk urusan duit. Saya sama Pak Sabar itu nggak pernah berdebat berantem, dari dulu dia bos saya, sekarang partner saya, tidak pernah kami berantem 1 kali pun. Bro pernah dengar nggak? Misalkan contoh, kita berteman nih, saya temannya Samuel. Sam, gue butuh duit 5 juta nih. Sebagai teman Samuel, oh ya udah lu butuh ya gue kasih.
Tapi kalau kita bermitra bisnis, kadang duit 500 ribu aja bisa jadi ribut. Setuju. Padahal antar temen aja kita minta aja dikasih. Nah tapi yang anehnya hubungan saya sama Pak Sabar ini, ya susah untuk dijelaskan karena kita knowing each other. Itu yang membuat alhamdulillah bisnis saya terus berkembang, buka cabang terus. Terakhir saya buka di Medan, di Podomoro City. Ya, cabang kita di Surabaya, di luar ekspektasi kita. Apa yang tidak ada di pikiran saya, Allah sediakan. Gitu. Jadi karena apa? Kami menjalankan bisnis dengan sukacita. Kami nggak pernah ribut untuk urusan duit. Dan itu yang membuat bisnis kita berkah. Kalau secara omset, kamu mendingan tanya, kan kamu tadi tanya seberapa ratusan M. Jadi gini bro, yang tadi kamu bilang, kesuksesan itu datang ada kesempatan juga di situ, momentum kan saya bilang. Jadi saya mulai di masa orang itu berpikir bahwa ini udah it's over semua, semua bisnis lesu. Tapi jangan pernah lupa di balik kesulitan itu pasti ada solusi, di balik kesulitan pasti ada hal yang indah di situ. Nah, oke, di masa COVID semua sektor itu hampir bisa diharap F&B semua itu hancur semua lah, pariwisata semua hancur. Tapi jangan lupa transportasi, APD, kesehatan, itu orang Indonesia ini kan latah. Dia banyak orang Indonesia ini militan. Di masa sulit mereka pun berpikir keras, pengusaha-pengusaha itu. Oke, di sektor ini lagi tiarap, gue tetap harus menjalankan bisnis gue. Akhirnya mereka alih bisnis, membuka legalitas usaha lagi baru, membuka bisnis baru lagi. Otomatis kan kita harus bikin PT. Nah, Anda percaya nggak? Di masa tersulit saya membangun perusahaan ini bersama Pak Sabar. Saya setiap hari broadcast di 500 kontak melalui LinkedIn. Karena saya sadar saya nggak punya budget untuk iklan. Waktu itu kita jual PT itu sekitar 10 juta. Saya sampaikan ke Pak Sabar, Pak, kita kalau mau gede, kita kejar volume, saya bilang. Karena apa? Semakin kita banyak orang merasakan jasa layanan kita, dia akan situsi ke banyak orang, customer to customer. Kalau kita hanya fokus ke margin besar, hanya scope kecil aja klien yang kita handle. Nah, dan dari situ Pak Sabar tuh orangnya open minded. Ketika saya sarankan seperti itu, beliau oke Pak, kita coba aja dulu. Kita nggak akan tahu berhasil apa enggak. Akhirnya saya buat terobosan PT 4 juta itu. Lengkap kita urus. Dan kalau Anda urus melalui notaris langsung biasanya kan cuma sampai akta SK. Habis itu Anda harus urus OSS-nya lagi, Anda harus urus NPWP-nya lagi dan lain-lain, biasanya seperti itu. Nah, saya urus sampai buka rekening PT. Nah, itu jadi banyak ditengok orang gitu. Serius nih. Akhirnya mereka coba transaksi. Bener loh. Bener, akhirnya cerita. Jadi saya pernah lama di Astra kan. Waktu 2000 Cilandak tahun 2008 sampai 2011. Di situ saya banyak belajar. Makanya saya bilang, ketika kamu bekerja di perusahaan, ambil ilmu sebanyak di situ. Di Astra saya belajar PDCA, Plan Do Check Action. Kalau kita sudah punya ide, langsung kerjakan. Jangan kebanyakan ide-ide doang tapi nggak ada eksekusi. Habis kerjakan kita evaluasi. Ide ini udah apa yang kita kerjakan ini hasilnya apa? Efektif dan efisien apa tidak? Kalau dia efektif dan efisien, lanjutkan dan improve. Kalau cuma hanya efektif tapi nggak efisien, jangan diteruskan. Kalau cuma efisien tapi nggak efektif, cuma menghemat tapi nggak efektif, jangan dilanjutkan. Segala hal kalau mau berhasil harus memenuhi dua aspek, efektif dan efisien. Ya, PDCA terus customer satisfaction level is number one. Itu yang saya pelajari di Astra. Dulu zamannya Astra ada namanya GD Power, sampai dia pakai lembaga lain untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan dari Toyota. That's why Toyota bisa jadi number one brand di Indonesia, karena customer satisfaction level itu dijaga betul-betul. Nggak boleh orang kecewa sedikit pun aja, nggak boleh. Kalau kamu sampai mau komplain aja nih, ada mungkin pelayannya salesnya kurang senyum atau apa, itu dikirim kue bro, hanya untuk biar mohon maaf ya, sampai kepala cabangnya datang minta maaf, sampai segitunya. Karena apa? Faktanya dalam semua bisnis apapun, bos tertinggi itu bukan si pemilik bisnis, tapi klien. Kamu punya bisnis, siapa bosnya? Kalau kamu mengaku kamu bosnya, bullshit. Bukan kamu bosnya. Emang pernah kamu ngeluarin duit pribadi untuk bayar gaji karyawanmu? Bos tertinggi kita adalah customer yang satu persatu transaksi di bisnis kita. Itu yang harus dapat top priority, tidak boleh dibikin kecewa, tidak boleh dibikin marah. That's why bisnis saya berkembang pesat, karena saya menjaga yang namanya customer satisfaction. Sampai detik ini, kalau ada namanya kita kadang karyawan yang kerjanya nggak benar, terus customer lambat responnya dan lain-lain gitu ya, saya nelpon langsung. Sampai detik ini saya bicara. Saya pernah ngerasain punya uang puluhan juta, ratusan juta di tahun 2008-2011 karena saya best marketingnya Auto 2000 Astra tahun 2009, bisa dicek datanya. Henry Kurniadi, senior sales marketing. Jualan saya ratusan unit, 80%-nya fleet user, perusahaan-perusahaan, sisanya retail saya masih handle. Showroom saya di selatan, itu ketemunya orang-orang yang tanda tangan 500 juta, 1M, tanda tangan 1M. Jadi orangnya
Henry, udah kamu ke rumah saya, ambil Yaris saya, tuker tambahin, saya jual ke Kemayoran. Saya dapat uang trade-in, saya dapat uang jualannya dia, refund asuransi. Zaman dulu belum ada OJK. Satu transaksi mobil saya bisa dapat jutaan sampai puluhan juta. Tapi duit jin dimakan setan, jadi saya pakai buat ke tempat-tempat yang nggak bener. Terus ya makanya bener lagunya Bang Rhoma Irama kan, dia menjanjikan kemenangan. Setuju. Bandar doang yang kaya. Iya, live kurs gitu, nebak berapa banyak golnya Liga Latvia, Azerbaijan, semua diikutin dan nggak ada menangnya. Nah sampai satu ketika karena kita udah bener-bener nggak punya duit, saya pun blacklist di semua bank karena dulu di Astra itu kan kita dapat langsung kartu kredit. Dari situ saya punya kartu kredit setumpuk. Nah, jadi kita tarik tunai di Depok, di ITC, di mana kita tarik-tarikin tunai untuk main. Terakhir yang fatalnya adalah uang 5 juta itu untuk bayar asuransi Garda Auto klien saya malam, Pak cash aja Pak gitu kan. Nanti besok pagi udah pasti langsung saya store kok. Di Toyota itu kita nggak boleh Pak aneh-aneh. Lapping itu pelanggaran berat Pak, pasti langsung dipecat. Nggak mungkin lah Pak, karir saya selama ini saya pertaruhkan hanya untuk uang 5 juta. Ya bahasa sales lah. Akhirnya udah kasih tanda terima. Nggak nunggu waktu lama, besok paginya langsung udah kena audit dari Garda Auto. Ya. Kepala cabang saya Pak Yudianto itu sangat kecewa, sangat nangis, sedih. Tapi dia orang baik, orang Surabaya itu. Dia bilang, Henry, saya nggak pecat kamu, tapi saya suruh kamu resign ya, karena saya udah nggak bisa tolong kamu. Nah, resign ini supaya kamu masih dapat paklaring, supaya kamu bisa terus melanjutkan hidup kamu. Kamu anak punya potensi, kamu hanya salah jalan. Pesan saya, jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang sama lagi. Podcast ini nanti mungkin ditonton oleh banyak orang ya. Saya itu nyelesain utang-utang saya, kartu kredit dan lain-lain itu 2021. Jadi saya ngalamin di posisi itu. Saya ngalamin di posisi, dan setelah saya dipaksa keluar dari Astra itu kayak neraka bro. Kita biasa kerja di Toyota itu kan dari pagi ketemu malam, gak full time lah pokoknya, mau nggak ada jam kerja karena kitanya sendiri. Kalau jam kerja resminya ada, tapi secara kita etos kerja itu bener-bener perusahaan Jepang itu kan, jadi kayak etosnya itu etos kerja Jepang, cepat kayak gitu. Itu hancur dunia saya bro. Dan disitulah 2012 itu saya masuk ke dunia burung. Burung itu dunia yang hobi bro, dunia hobi. Di situ ada namanya satu kayak tenda begitu, itu ada 72 titik gitu. Sekarang 24. Kalau dulu 72 titik. Zaman burung lovebird itu masih harganya ratusan juta, bahkan ada yang miliaran yang warna-warna gitu. Tapi saya mainnya ke yang burung ekek, yang kek gitu. Jadi awal mulanya bukan dari lovebird, sebenarnya kenari. Jadi saya iseng-iseng karena saya suka melihara binatang dan mampunya waktu itu punya burung kenari, saya pelihara tuh. Saya main ke arena lomba burung di Tangerang. Di situ lihat lama-lama, gue coba nanya deh, boleh nggak gue kerja apa aja di sini. Akhirnya dikasih kesempatan tuh, coba-coba bantu-bantu jadi kru, ngerakit piala dulu. Uangnya kita bisa pakai untuk modal tiket lomba burung. Jadi lomba burung itu sebetulnya fun fact-nya adalah di arena lomba burung itu lebih banyak bos besarnya. Pakai kandang-kandang terus ditaruh di ini kan, dibeli tiket, dan tiketnya tuh nggak, harganya bisa sampai mulai dari terkecil 50.000, 25.000, bisa sampai puluhan juta, 25 juta satu kali tiket. Kalau kalah ya udah jong. Maksudnya itu juga termasuk berarti ya? Aku nggak tahu ya kalau bilang dia apa enggak, cuman lomba burung itu kan mengasah skill suara burung kita. Variasi lagunya lebih banyak. Mana saya contoh murai batu itu kalau dia bersuara, suara asli murai batu nggak menang. Tapi kalau murai batu, suaranya cililin, suaranya kenari, suaranya kapas tembak, suaranya lovebird, itu yang rapet, durasi panjang-panjang, itu yang menang. Yang saya bilang tadi, fun fact-nya banyak kan orang-orang kaya, burung murai batu itu harganya bisa 2M, 2 miliar. Gila ya? Kalau hari ini dia beli, besok mati atau lepas ya sudah. Waduh. Oh iya dong, kan nyawa bro. Waduh, iya sih. Isinya orang-orang berduit semua. Tapi waktu itu saya di level yang orang paling nggak punya duit. Bahkan saya pernah ngerasain, saya di beberapa podcast saya sampaikan, pernah nggak kamu ngerasain dalam hidup kamu diludahin riak hijau itu ke muka? Saya ngerasain, dan itu sakit. Dan kita sakit dan kita nggak bisa ngelawan. Karena apa? Kita sadar kita orang nggak punya. Saya itu berangkat dari keluarga yang sangat sederhana di Sayung, Demak. Papa saya cuma pengepul kardus. Mama saya bungkusin abu gosok, jualan apa aja. Kami makan telur dibagi 5, kak saya 3 bersaudara. Kadang nggak ada telur kita taburin garam. Makanya sampai sekarang saya kalau makan di mall, diajakin meeting di mall paling nggak bisa. Karena apa? Bingung ngelihat menunya tulisan semua. Saya lebih seneng kalau diajakin meeting orang di warteg tinggal touchscreen gitu. Dan rasanya lebih cocok di lidah saya. Jadi kami benar-benar, saya itu berangkat dari susah banget. Waktu itu benar-benar saya ngelakukan kesalahan sama teman saya. Muka saya itu diludahin riak hijau tuh yang saya, ya udah saya hapus gini, baunya ampun apa. Kan saya nggak bisa apa-apa. Ya, makanya sampai sekarang saya terbiasa untuk minum kopi, saya itu nggak pernah berubah. Kopi ini ya? Iya, kopi kapal api hitam aja. Oh. Dan gelasnya itu saya nggak pernah mau gelas yang pakai Tupperware apa. Saya Starbucks mual, jujur aja. Kopi saya ini aja. Karena apa? Ini dari dulu, bahkan saya dulu mau beli kopi ini aja sampai nggak punya duit. Kita kadang lewatin warung aja, John, itu
itu. Pura-pura nggak denger aja karena tagihan kopi belum saya bayar. Sesusah itu saya, bro. Dan sampai detik ini saya selalu minum kopi ini. Ini ada filosofinya, bro. Ketika kopi ini bersentuhan di bibir saya dengan gelas kayak begini, kadang gelas plastik gitu. Ya. Ini mengingatkan saya untuk terus jadi pribadi yang rendah hati. Kan dulu Biasa. pernah susah loh. Di kantor saya, kalau kamu datang ke kantor saya, foto-foto saya zaman susah di situ. Di ruang tamu rumah saya, kalau kamu datang ke rumah tamu saya, halaman apa begitu, datang ke pintu depan, masuk ruang tamu, foto-foto saya zaman susah. Kenapa sih? Manusia itu harus punya cermin terus. Manusia itu harus bercermin setiap saat. Supaya jangan jadi pribadi yang angkuh. Jangan jadi pribadi yang lupa diri. Dulu lu siapa? Ya. Wah, Kamu harus bisa menghargai orang dulu. Karena orang lain gak punya kewajiban untuk menghargai kamu. Kamu mau gak saya suruh menghormati saya? jangan sih. Apa kewajiban kamu? Iya. Tapi kalau saya harus menghormati kamu dulu, itu adab. Dan itu yang mengantarkan saya di titik hari ini. Walaf, alhamdulillah. Iya, papa saya itu dari engkong saya itu dari Guangzhou, asli nggak bisa ngomong Indonesia. Papanya mama saya. Oke. Iya, jadi ada keturunan lah Chinese-nya. Oh, gimana? Jadi dari kecil saya ada di lingkungan hampir 100% itu Muslim di Sayung, Pondok Bata. Oke. Dari kecil sebenarnya teman saya itu banyak kan Muslim. Saya terbiasa nongkrong di masjid, tarawih semuanya. Ya, assalamualaikum, alhamdulillah, Allahu Akbar itu dari kecil. Ya. Ya, padahal keluarga saya itu Kristennya itu luar biasa. Sampai sekarang papa mama saya itu masih Kristen. Oke. Pelayanan di gereja. Oke. Anaknya 3 tapi Islam semua. Oh. Mualaf semua. Oke. Tapi orang tua saya itu orang yang sangat apa ya? Nggak membeda-bedakan agama di mata orang tua saya. Semua agama itu baik, yang jelek itu manusianya. Jadi kalaupun memang kamu udah dewasa, pilihanmu itu nggak apa-apa. Ya kalau boleh dibilang alasannya apa? Karena saya menemukan kedamaian dalam Islam. Wow. Saya menemukan kedamaian, hati saya tenang. Ini agama itu suatu ruang private sih, yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau ditanya secara luas, kenapa lu pilih Islam? Karena Islam yang sesungguhnya itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, bukan rahmatan lil islamin. Kenapa bisa sampaikan seperti itu? Banyak orang berpikir Islam kok ada yang begini, ada yang itu. Bukan Islam. Ajaran Islam yang sebenarnya itu adalah penuh cinta damai. Bunuh semut aja dosa di agama Islam. Dan pemandangan Islam yang saya lihat dari kecil, bro, adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Ketika orang tua saya Natalan, Pak Haji, Pak Ustadz itu datang ke rumah saya, Bu Yoel selamat Natal, bahkan masak makan di rumah saya gitu. Gantian ketika Idul Fitri tiba, mama saya itu pagi udah nggak ada di rumah, lagi masak di dapur tetangga untuk masak opor dan lain-lain. Luar biasa. Jadi benar-benar tidak ada pengkotak-kontakan, nggak boleh ngucapin ini. Pemandangan Islam yang saya lihat yang seperti itu, yang sejuk, yang saling toleransi, yang saling menghargai. Nah, ketika saya berpuluh-puluh tahun ketika saya pindah ke Jakarta itu memang udah saya nggak pernah ke gereja lagi. Dan ketika saya dekat sama calon istri saya itu, istri saya kan Muslim, jadi saya waktu apel dan lain-lain kayak dapat hidayah lah. Aku kepingin faktanya sih sebetulnya bukan karena saya mau nikah ya. Faktanya karena hati saya tersentuh dan saya bilang ke mertua saya waktu itu, Pak Sanim namanya, Pak, saya pengen mualaf Pak. Akhirnya dianterin lah ke Haji Al Bukhari itu di Gang Kancil yang di Trotok. Dan setelah sebetulnya saya tuh benar-benar dapat keberkahan luar biasa. Jadi pas saya mualaf itu saya sampai bingung, bro. Nanya ke Pak Habibnya itu, saya tanya, Pak Kiai Haji, ini saya mualaf saya harus bayar apa? Saya nggak punya duit. Antum salah. Kalau antum mau masuk sebagai Islam, justru antum yang saya kasih, dari saya ngasih baju dan lain-lain. Akhirnya kan dikasih peci, dikasih baju koko gitu kan. Nah, begitu saya syahadat, itu setelah saya berhenti ngucapin kalimat syahadat itu, pintu gerbang pondok pesantren itu terbuka tanpa janjian, demi Allah. Tanpa janjian tiba-tiba ada keluarga bawa 2 kambing untuk nasi kebuli. Jadi kalau ngelihat posisinya sekarang, flashback ke saat itu kayak, ya Allah, waktu saya mualaf aja tuh dipestain sama Allah. Itu nggak janjian, bener-bener hari Kamis itu pas Maulid. Nah, terus abis itu kita sholat berjamaah. Nah, di sela-sela itu saya tanya, kunci sukses dalam Islam itu apa sih, Pak Kiai? Saya bilang, hablun minallah, hablun minanas. Hanya 2 itu aja. Hablun minallah ini bagaimana ibadah kita, bagaimana hubungan kita terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, mengikutin semua ajaran-ajaran yang baik, ya, tidak melanggar perintahnya, selalu menaati aturan yang ditetapkan oleh Tuhan kita, ya kan, melalui Al-Qur'an pastinya, ya kan. Dan untuk hablun minanas adalah bagaimana hubungan kita terhadap sesama. Jadi ada vertikal, ada horizontal, bener ya, vertikal begini ya, vertikal ada horizontal. Luar biasa. Horizontalnya itu orang banyak gini, bro, lu sering temuin nggak orang-orang, dia itu sama keluarganya sama mamanya marah-marah, dikasih tahu mamanya bentak-bentak, tapi di luar sama orang lain dia baik. Ini susah untuk sukses. Hablun minanas yang
terdekat adalah bagaimana bakti Anda terhadap orang tua Anda. Anda mentak orang tua aja itu udah dosanya, nggak terampuni. Dan banyak orang membahagiakan orang lain dulu, tapi dia lupa membahagiakan ibu bapaknya yang masih hidup. Dan yang saya lakukan, kalau orang tanya amalanmu apa, bahagiakan orang tuamu mumpung orang tuamu masih hidup. Sekaya apapun kamu nanti, kamu akan menyesal seumur hidup ketika orang tuamu sudah nggak ada. Kamu imajinasikan deh sama, bayangkan hari ini, mohon maaf, keluarga kita, satu keluarga kita meninggal, selama-lamanya kita nggak akan pernah ketemu sama dia. Jadi mumpung kita masih ada, mumpung kita masih bersama, do the best for your family. Jadi supaya kita nggak menyesal. Banyak orang menyesal ketika dia udah sukses. Aduh, gue dulu mau bahagia, mau mama gue pernah pengen beli cincin aja, ya ampun, aku nggak bisa, aku nggak kasih. Aku tadi lagi sibuk. Mama aku pengen naik mobil aja, nggak aku beliin. Sekarang aku punya Rolls Royce, aku punya mobil mewah, aku punya semuanya. Mama aku udah dikubur. Imajinasi itu penting untuk bagaimana kita terus mengingat diri kita. Makanya saya bilang foto-foto zaman susah, minum dari gelas plastik, dan imajinasi saya setiap detik itu ngebayangin 5 tahun lagi mama saya masih hidup gak ya? 10 tahun lagi papa saya masih hidup gak ya? 2 tahun lagi kakak saya masih hidup gak ya? Ketika kita tidur, istri kita merem, kita lihat wajahnya. Kalau aku kehilangan kamu, hancur dunia saya. Kalau saya kehilangan anak saya, hancur dunia saya. Jadi selalu kalau kita terus punya imajinasi yang seperti itu, kita akan selalu berbuat yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Gak akan kita mau berbuat yang tidak baik gitu. Itu penting. Dan ketika kita selalu berpikiran yang positif, bertindak yang positif, langkah kita dituntun ke arah yang positif. Semesta itu akan mendukung. Tapi kalau kamu jahat, sama keluarga gak sayang, sama orang tua kurang ajar, semesta gak akan mendukung. Udah pasti jalanmu pun akan ada aja, dapat duit, mobil ditabrak. Dapat duit, rumah rubuh. Ada celakanya. Alhamdulillah, insya Allah sampai sekarang, karena saya terus meniatkan untuk berbuat baik. Dan saya hampir 300, sekarang karyawan saya hampir 300. Hampir sebagian besar adalah orang-orang yang di luar tidak diterima. Di luar mau ngelamar kerja itu nggak diterima. Begitu saya wawancara, hanya saya filter dari adabnya, attitude-nya. Dia punya you sopan, you layak kerja di perusahaan John L. Reeve. Tapi kalau kamu nggak punya sopan santun, nggak punya adab, mau kamu sepintar apapun, tidak akan saya terima. Ada karyawan saya yang disabilitas, udah 1 tahun lebih kerja, nggak punya kaki. Cuman saya suruh balesin chat, digaji. Gaji di tempat saya, sidak aja ke kantor saya. Ada nggak yang kecil? Office boy aja 5 juta saya gaji. Wow. Boleh dicek loh. Silakan Anda misterius, jadi orang misterius, sidak aja di kantor saya. Bener nggak kamu digaji, office boy digaji 5 juta sama Pak John? Dan kalau kamu sampai ketahuan pinjol, saya pecat detik itu juga. Karena udah trauma dari ini. Karena saya pernah dikejar-kejar susah. Betul. Jadi saya nggak mau karyawan saya sampai stres. Betul. Kalau kamu butuh duit berapapun, bilang ke HRD, asal itu mendesak saya kasih. Wow. Cek supaya ada data valid. Investigasi aja. Bener nggak, tanya semua karyawan saya, kalau butuhnya kebutuhan uang mendesak, atap rumah bocor, rubuh, motor rusak saya suruh beli baru. Ngapain? Nanti servis lagi rusak, kalau udah tua udah beli baru. Saya bisa ngomong karena faktanya bisa Anda cek. Dan itu yang membuat sense of belonging karyawan saya pada bisnis saya. Nggak usah saya awasin. Jadi kalau Anda bilang bagaimana menumbuhkan rasa cinta karyawan terhadap perusahaan kita, tanya ke diri Anda sendiri sebagai pemilik bisnis. Anda sudah lakukan apa untuk employee Anda? Karyawan itu nggak usah disuruh kerja keras, nggak usah disuruh semangat. Dia akan menyemangati dirinya sendiri ketika perusahaan itu selalu hadir untuk masalah-masalah yang dihadapin. Jangan hanya tanya targetmu gimana, jualanmu gimana. Pernah nggak kamu tanya keluargamu gimana, sehat? Anak istrimu gimana? Udah bisa apa anakmu? Marketingmu yang habis lahiran anaknya, usia berapa anakmu sekarang? Udah bisa jalan belum? Udah bisa ngapain Dri, anakmu Dri? Sekedar kalimat-kalimat itu aja tuh menumbuhkan jiwa patriotisme yang tinggi untuk bagaimana membesarkan bisnis. Dan dia tidak akan pernah cemburu ketika kamu beli barang. Karena dia kan, kalau lu zolim sama orang, lu beli ini karyawan, wah gue kerja, bos gue makin kaya. Karena kita cengli bro. Jadi pertanyaannya, kalau ada bertanya ke saya, Bang John, perusahaan harus sayang dulu sama karyawan atau karyawan harus sayang dulu sama perusahaan? Ini pertanyaan bodoh, saya bilang. Karyawan itu siapa suruh sayang sama perusahaan lo? Ya dong. Yang punya perusahaan siapa? Masa orang tiba-tiba lu terima, kamu harus sayang ya sama perusahaan ini? Omong kosong itu. Ya kamu yang punya perusahaan, sayangilah perusahaanmu dengan cara apa? Salah satunya, Anda memanusiakan manusia yang bekerja di tempatmu. Kalau lu manusiakan dia, gak usah disuruh semangat, dia akan semangat. Saya garansi itu. Dan itu yang membuat bisnis Anda akan sustain. Tidak akan berpikir dia untuk curang, tidak akan dia mau nyolong.
Karyawan saya tuh tahu modal saya berapa. Nanti saya kasih lihat. Saya bisa bicara fakta dan nanti Anda konfirmasi. Saya bisa kasih lihat chatnya. Pak, untuk modalnya segini, Susi jualnya segini. Kan aneh bro. Dia pun ada kontak, dia mau transaksi langsung ke situ bisa bro. Tapi dia lewat perusahaan. Karena apa tadi? Saya ngajarin mereka. Bukan hanya untuk kamu di sini tempat nyari uang. Tapi bagaimana kamu 2-3 tahun aja kerja jadi karyawan. Habis itu keluar jadi pengusaha. Kamu gak akan pernah kaya kalau kamu jadi karyawan saya terus. Mau sebesar apapun saya gaji, ya itu tetap bukan bos atas penghasilanmu. Kamu masih tergantung sama orang. Nungguinnya sebulan bro jadi karyawan itu. Nunggu gajian tuh sebulan coy. Kalau kita pengusaha mau kapanpun withdraw juga bisa. Butuh apa-apa hari ini aku mau beli nih. Kemarin gue beli Suzuki Jimny. Cash, langsung bawa pulang. Saya bilang cash ya cash. Saya bukan pembohong bro. Saya modal usaha nggak ada pinjaman ke bank. Boleh dicek Henry Kurniadi. Ada orang tuduh saya, lu money laundry dan lain-lain. Saya John L. Beb satu-satunya pengusaha di Indonesia ini yang berani ngomong di depan media. Cek rekening Henry Kurniadi, John L. Beb. Henry Kurniadi nama asli saya kan. Kalau ada 1 rupiah pun uang titipan dari koruptor, money laundry apa segala macam, mau lu mau apa miskinin, penjarain, mau mutilasi gue juga silakan. Kita harus sombongin bro. Ada waktunya kita sombong untuk orang-orang yang saya itu orang yang paling nggak suka punya musuh. Faktanya itu. Nggak mau bro. Kita hidup tuh, saya tuh makanya begitu Pak Prabowo menang nih gue seneng nih. Insya Allah menang ya. Semoga aja real quick count-nya nih ya. Karena beliau itu panutan saya. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Wah, ya. Itu saya pegang. Prajurit punya power, duit banyak. Statementnya seperti itu loh. Panutan saya itu Prabowo Subianto. Saya pun sama. Saya itu nggak mau punya musuh. Tapi kalau musuh datang dan urusan harga diri sudah diinjak. Sekarang lagi sidang nunggu vonis. Saya penjarain pengacara itu. Tunggu hasil ya. Tunggu hasil ketok palu. Sudah hampir 4 bulan dia ditahan. Di Polda Metro ditahan, di Kejaksaan ditahan, dan sekarang sambil nunggu proses sidang dia ditahan di kalau nggak salah Rutan Salemba. Itu dia kenanya pasal dugaan illegal akses pasal Undang-Undang ITE tahun nomor 32 dan penyebaran informasi pribadi ke ranah publik sama 27 ayat 3 tentang ijazah Pak Sabar tuh kayak diduga-duga itu nggak benar meraihnya dan lain-lain. Itu kenanya di situ bro. Bahaya sih. Ancamannya 10 tahun. Wow. Itu dia lawyer loh. Maksudnya dia orang yang paham hukum, tapi dia bisa melakukan dugaan. Ya kita tetap menghargai orang sebelum ada putusan hakim. Saya nggak bisa bilang dia bersalah. Saya paham itu ya kan, equality before the law kan. Semua orang sama dia di mata hukum dan kita nggak boleh menjudge orang. Nanti tunggu inkrah dulu, terbukti. Kalau memang terbukti, saya juga nggak. Kita Indonesia saya nggak bisa intervensi kok. Apapun hasilnya saya hormati. Itu sih. Kita pakai kan saya bilang nih, saya pakai perhiasan banyak begini. Saya harus luruskan di sini. Nggak ada mau niat sombong. Saya tuh orang yang sangat percaya bahwa tidak ada yang bisa saya bawa mati, hanya selembar kain kafan. Tapi bagaimana kita memotivasi orang kalau nggak kita tunjukin pencapaian kita? Betul. Tujuan saya hanya di situ teman-teman. Jadi jangan pernah skeptis melihat dan lain-lain. Loh, aku ini pernah susah banget. Dan sekarang ketika gua bisa beli mobil Land Cruiser saya 3,6 M loh. Iya. BMW saya bisa beli, mobil ada mobil baru keluar Suzuki Jimny saya beli. Apapun yang kita inginkan ini, kita standarnya berarti kalau sekarang ya kita udah sukses ya, beli barang apapun tuh nggak ada kita ngeliat bandrol harganya. Ke mall apa lihat baju apa segala macam, kaos 8 juta 10 juta, nggak ngeliat harganya. Gue suka gue beli. Nah tujuan saya ke situ. Banyak anak-anak kita sekarang ini yang selalu skeptis memandang kehidupan bahwa sukses itu cuma miliknya orang-orang yang pendidikan tinggi. Saya lulusan SMA sampai sekarang. Sukses itu hanya miliknya anak-anak orang kaya yang bapaknya udah punya harta kaya. Orang tua saya nggak mampu. Saya hanya menghancurkan kebuntuan di pikiran generasi kita ini bahwa sukses adalah hak semua orang. Asal kamu mau bersungguh-sungguh mengejar, membayar harga, konsisten. Dan sukses itu adalah jabatan yang sangat terhormat. Jadi jangan diraih dengan cara yang tidak elegan, bahkan cara kotor. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan menyakiti orang, jangan merugikan orang lain. Karena apa tadi saya bilang, sukses adalah jabatan terhormat. Raihlah dengan cara yang elegan.